Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzironi dari kelas HPI 5 dengan NIM 230410300176. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Maqasid Al-Syariah. Al-Maqasid As-Syariah salah satu problematika aplikasi hukum yang tetap hangat untuk diperdebatkan dan dibicarakan, baik yang klasik sampai kontemporer, adalah tujuan hukum itu sendiri. Dua kutub saling pendapat, yakni kutub pertama beranggapan bahwa ketika hukum dibuat sudah barang tentu memiliki tujuannya, sehingga pada masa selanjutnya aplikasi hukum merupakan urusan sebab dan akibat tanpa perlu melihat konteks tujuan awal. Pembuatan hukum bersifat tetap walaupun tetap dan waktunya terjadi sebab akibat itu berbeda. Pendapat kutub kedua itu tidak kalah saing dari argumentasi yang dikemukakan, yakni bahwa tujuan hukum harus menjadi prinsip utama dalam aplikasi hukum. Hukum bersifat luas, fleksibel, elastis, dan universal, serta berjalannya beriringnya dengan panorama sosial. Pendapat kutub kedua inilah yang dapat tantangan hukum Islam bisa disejajarkan dengan teori maqasid syariah, yakni tugas utamanya adalah menjawab ketika ada kesenjangan cukup lebar antara realitas yang dihadapi dan kondisi ideal yang seharusnya. Maqasid as-syariah menjadi alternatif dan banyak dilirik karena cukup signifikas menjadi metodologi hukum, yang mana tujuan itu penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah maqasid al-syariah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya maqasid as-syariah tersebut, para ahli teori hukum menjadi maqasid as-syariah itu sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori ini dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad itu, maqasid as-syariah itu adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak madarat. Menurut bahasa, maqasid adalah bentuk jamak dari maqsad, yang merupakan masdar dari kata yang dapat diartikan dengan makna maksud atau tujuannya. Secara istilah memiliki beberapa makna, yakni al-tizam, al-ijtimad, wa tahlab, yang berarti berniat sesungguhnya mencari sesuatu dan mendatanginya. Bermakna istiqaman, al-tariq, jalan yang lurus tersebut, sebagaimana penggunaan pada surat An-Nahl ayat 09, yang mana bunyi itu wa 'alallahi qasdul sabili wa minha jabar walau syaa lahdakum ajma'in. Dan hak bagi Allah menerapkan jalan yang lurus dan di antara jalan yang bengkok, dan dia, jikalau dia menghendakinya, itulah dia memimpi kamu semua. Sedangkan syariah secara lugawi bahasa adalah berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air itu dapat pula diartikan dengan sebagai jalan arah sumber. Maksudnya itu arah sumber pokok kehidupan. Adapun pengertian syariah secara bahasa berarti agama, ajaran, dan manhaj. Jalan sunnah ungkapan Al-Quran tentang kata-kata syariah terdapat pada ayat dalam Al-Quran, yaitu diantaranya dalam surat Al-Maidah ayat 48, yang mana bunyi itu wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab
rabbi wa muhmina alaihi fahkamu bainahu bima anzalallahu wa la tastabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum sir'atu wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima astakum fasbikul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Dan artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap umat di antara kamu, kami berikan antara jalan yang terang. Sekiranya Allah menghadangi, niscaya kamu dijadikannya satu umat. Tetapi hendaklah menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kembali kamu semuanya. Ialah diberitahunya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan. Sedangkan syariah secara istilah menurut Syekh Islam Ibnu Tasmiyah, nama syariah itu syar'i sir'ah. Sesungguhnya tersusun dari semua yang Allah syariatkan dan akidahkan dan amal-amal. Apabila diteliti arti syariah itu secara bahasa yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa terdapat keterkaitan kandungan makna antara syariah dan air. Dalam arti keterkaitan antara cara dan tujuannya. Sesuatu yang hendak dituju tentu merupakan sesuatu yang amat penting. Syariah adalah cara atau jalan, air adalah suatu yang hendak dituju. Pengaitan syariah dengan air dalam arti bahasa ini nampak dimaksud untuk memberikan penekanan pentingnya syariat dan memperoleh sesuatu yang penting yang ditimbulkan dengan air. Penyimbolan ini cukup cepat karena air merupakan unsur yang penting dalam kehidupan. Kategori tingkatan maqasid asy-syariah itu hukum Islam dalam segala di bidang sebagaimana telah disebutkan sebelum, dapat dibagi kepada 3 tingkatan, yaitu tingkatan pokok. Tingkatan pokok itu yaitu status terkenalnya dengan istilah al-darwiyah karena sangat dibutuhkan sebagai pokok permasalahan. Tingkatan penting yaitu status terkenal dengan istilah al-hajiyat karena ada kehendak memenuhi ketergantungan permasalahan. 3 itu tingkat perlengkap yaitu statusnya terkenal dengan istilah al-kamaliyah atau at-tasiyah, at-tahiyyat karena dipandang untuk penyempurnaan keindahan permasalahan. Ketika tingkatan tersebut di atas selanjutnya dicontohkan bahwa syariat salat fardu adalah suatu yang menyangkut masalah pokok sebagai adanya suatu cara untuk berhubungan antara manusia dan Khaliknya. Syariat salah satu dalam hal ini menyangkut bahwa pokok yaitu darujat. Amir Safiruddin sebelum menuraikan tentang tingkatan maqasid asy-syariah itu terlebih dahulu menjelaskan tentang kemaslahatan yang merupakan inti dari teori maqasid asy-syariah. Secara sederhana, maslahat itu diartikan sesuatu yang baik dan diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas kenapa begitu. Setiap suruhan Allah dalam dipahami oleh akal. Kenapa Allah menyuruh? Yaitu karena mengandung kemaslahat untuk manusia baik. Dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah. Allah tidak suruhan Allah untuk berzikir dan solat disebutkan sendiri alasan oleh Allah. Alasan suruh solat dijelaskan dalam surat Al-Ankabut, sedangkan suruhan berzikir disebutkan alasan dalam surat Al-A'raj.
Allah melarang minuman khamar dan berjudi dalam surat Al-Maidah. Selanjutnya, maslahat itu ada dua bentuknya. Yang pertama itu mewujudkan manfaat, kebaikan, kesenangan untuk manusia. Yang disebut membawa manfaat, kebaikan, kesenangan itu ada yang langsung dirasakan oleh yang melakukan saat melakukan perbuatan disuruh itu. Ibaratkan orang yang sedang harus meminum minuman segar, ada juga yang dirasakannya kemudian hari, sedangkan pada waktu melaksanakannya tidak dirasakan sebagai suatu kenikmatan, tetapi justru ketidakkenangan. Seperti orang yang sedang dirasakan sebagai suatu kenikmatan tetapi justru dikenakan seperti orang yang sedang sakit malaria disuruh minum pil kina yang pahit itu. Segala suruhan Allah berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti ini. Dua itu menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut dengan menolak kerusakan. Kerusakan dan keburukan itu ada yang langsung dirasakan setelah melakukan perbuatan yang dilarang, dan ada juga yang pada waktu berbuat dirasakan sebagai sesuatu yang menyenangkan. Tetapi setelah itu dirasakan kerusakan seburuknya, upamanya berzina dengan pelancur yang penyakitnya atau meminum minuman manis bagi yang penyakitnya gula. Adapun tuntunan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat. Secara berurutan peringkat kebutuhan itu ada primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan tingkat primer itu adalah suatu yang harus ada untuk keberadaan manusia, atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhnya kebutuhan tersebut. Kebutuhan itu bersifat primer ini dalam ushul fiqh disebut tingkat. Ada 5 hal yang harus ada pada manusia sebagai ciri-ciri dan kelengkapan kehidupan manusia. Secara berurut peringkatannya adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, dan memelihara keturunan atau harga diri. Kelima ini disebut dengan dahruriyat yang 5. Memelihara agama itu untuk melindungi agama, syariat Islam memerintahkan pertama kepada setiap muslim untuk saling membantu berjamaah dalam menjalankan agamanya dengan sempurna dan seutuhnya, dengan menaati semua perintah yang mendekatkan segala larangannya. Nah, memelihara itu perlindungan jiwa berkaitan langsung dengan eksistensi seseorang berlangsung hidup, jati diri, kemerdekaan dan kesehatan serta kebutuhan biologis dan fisiologis sebagai manusia. Melihara perlindungan akal berkaitan dengan kesehatan akal, kemerdekaan berpikir, kecerdasan akal berpikir benar dan menciptakan kreativitas baru. Akal budi merupakan suatu anugerah ilahi yang membedakan manusia dan makhluk binatang. Tanpa akal budi manusia tak ubahnya seperti binatang. Untuk melindungi akal, syariat Islam memerintahkan manusia untuk berpikir dan jiwa besar. Melihara keturunan itu untuk kelangsungan kehidupan manusia perlu adanya keturunan sah dan yang jelas. Untuk maksud itu adalah melengkapi makhluk hidup itu dengan nafsu syahwat yang mendorong untuk melakukan hubungan kelamin yang jika dilakukan secara sah adalah baik. Dalam hal ini Allah mensyariatkan kawin berketurunan. Memelihara harta untuk mempertahankan hidup manusia. Mengetahui pentingnya pelaksanaan sebagai telah diuraikan adalah penting apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapan. Jika terjadinya kontradiksi dalam penerapan makna tingkat pertama, harus didahului daripada tingkat kedua. Dan tingkat ketiga ketentuannya menunjukkan bahwa kebenaran mengabaikan hal-hal termasuk tingkatan kedua, ketiga makna pelaksanaan yang manusia pertama terancam eksistensi. Misalnya seseorang diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan untuk memelihara eksistensi jiwanya. Makanan tersebut harus merupakan makanan yang halal. Jika pada suatu saat dia tidak mendapatkan makanan yang halal, padahal ia akan mati jika tidak makan dalam kondisi tersebut, ia boleh mengkonsumsi makanan yang diharamkan.
Mungkin cukup sampai di sini video saya. Ini apabila ada salah kata dan apabila ada materi yang kurang, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.